seperti kita ketahui ada beberapa film Yowis Band 1, 2, kemudian ada Yowis Band web series gitu ya, termasuk ada yang terakhir Darah Biru Arema dan lain-lain. Itu film-film sekarang ini. Tapi ekosistemnya, industrinya, sampai kepada masyarakat luas. Pemerintah bertindak sebagai regulatornya yang mengatur tata kelola ini semua menjadi sebuah pengembangan ekonomi kreatif yang mempunyai nilai ekonomis. Jadi kalau kita bikin film nggak ada nilai ekonomisnya kan juga belum kreatif ya. Karena salah satu legasinya anak-anak Malang punya darah petarung. Artinya apa? Mampu kita menghadapi beberapa cobaan apapun kita mampu. Ngunjuk jamu. Oke, podcast untuk kali ini kita sangat istimewa. Di sini ada Pak Agung Buana, Pak ya. Iya. Pak Agung Buana gitu. Dan sekarang kita akan pembahasan lebih apa ya? Karena di sini ada perwakilan dari pihak pemerintahan. Pemerintahan. Iya. Yang jelas untuk podcast kali ini kita akan membahas masih di bidang film sih ya. Jadi peran serta pemerintahan, seberapa support sih untuk membantu teman-teman film yang ada di Malang, ya kan. Dan kebetulan juga Pak Agung, monggo Pak Agung, kalau mau haus kita ada apa nih, ngunjuk jamu. Ngunjuk jamu produksi kayu tangan. Produksi kayu tangan. Jadi kita langsung aja Pak Agung ya. Jadi kalau kita bicara untuk saya mau tanya nih. Di Malang kemarin selain Yowis Band ya, selain Yowis Band itu ada gak Pak produksi film yang pakai lokasi di Malang? Ada gak Pak selain Yowis Band? Iya, Malang ini memang salah satu lokasi yang dipilih gitu ya, yang banyak memberikan kemudahan, banyak memberikan dari segi estetik film itu bagus gitu ya. Oke. Dan bukan hanya sekarang loh Mas ya. Saya pernah lihat itu di film tahun 70-an, itu udah muncul film-film yang menggunakan site-nya itu adalah Ijen sebagai site-nya film-film tahun 70-an, 80-an. Dan itu menjadi satu kebanggaan karena di Indonesia saat itu model-model taman seperti Ijen itu nggak ada. Sehingga kita bisa punya rasa bangga bahwa Malang mempunyai lokasi untuk bisa jadikan film. Seperti kita ketahui ada beberapa film Yowis Band 1, 2, kemudian ada Yowis Band web series gitu ya, termasuk ada yang terakhir Darah Biru Arema dan lain-lain. Itu film-film sekarang ini. Tapi kalau kita mau tarik ke belakang, era-era tahun 80-an, 70-an itu sudah mereka sering menggunakan film di sini. Dan Malang menyediakan lokasi yang cukup bagus untuk bisa ditampilkan. Oke. Oh ternyata memang sebelum bahkan apa tahun 70 ya? 70, saya ada potongannya itu. Malang itu sudah jadi setidaknya udah jadi tempat produksi film ya. Tempat produksi ya. Film. Betul. Aku deh baru ngerti Pak. Nah, belum lahir. Tak tunjukkan. Itu belum lahir. Berarti kan memang kalau kita bicara untuk kemajuan dalam arti jika bakal bicara film di Malang ya, tahun segitu aja udah pernah ada yang syuting di Malang loh, ya kan? Berarti kan memang kalau bicara lokasi ya tentunya juga orang-orang yang pakai lokasi Malang juga orang-orang pasti Nun Sewu ya, pasti juga ada alasan tertentu. Seperti Jalan Ijen. Iya. Nah kalau Jalan Ijen kan memang ya kembali lagi Nun Sewu. Kalau seingat saya Pak, setahu saya Pak ya, bahwa Ijen itu kan memang dulu tempatnya orang-orang elit ya Pak. Elit kaya. Bicara kalau era-era Belanda itu apa ya? Bendono apa Pak? Oh, itu memang rumah-rumah villa Belanda. Rumah villa Belanda yang dimiliki oleh orang-orang Belanda yang mempunyai kemampuan ekonomi secara finansialnya lebih tinggi daripada yang lainnya. Jadi orang Belanda pun ada kasta-kastanya. Ya, kasta yang tertingginya mereka punya villa yang di Ijen Boulevard itu. Dan itu menarik karena
tidak semua daerah punya pembagian seperti itu. Nah, di Malang kelihatan. Iya, benar-benar Kelihatan. Iya, Dan itu bagus untuk syuting film, bagus. Iya, karena kalau kita bicara film, kita bicara setting ya, bicara setting. Kan. Itu kan memang bener memang kalau kita apalagi kita tarik mundur ya, bicara untuk syuting film tahun sekian. Mau nggak mau kan juga dari tim kreatif, ada pemilihan sebuah lokasi. Ya kan? Nah, kalau kita bicara di Indonesia, ya kan bicara untuk ya bisa dibilang Malang sebenarnya itu bagian dari lokasi yang menarik dalam arti seperti kayak Semarang, Kota Tua, gitu ya. Nah, sebenarnya ya tinggal kembali lagi, ataukah mungkin dari kita sendiri orang Malang tidak ada bentuk sebuah wujud promo, ya kan? Wujud promo dalam arti, iki loh Malang, akeh loh tempat-tempat sing iso kayak syuting, gitu loh. Bicara untuk tahun sekian pasti Malang ada. Nah, sekarang aku mau nanya Pak Agung, ya sejauh mana sih pihak-pihak Nunsewu ya, pihak-pihak pemerintahan itu membantu untuk melancarkan dalam arti mensupport teman-teman film terutama entah itu film dari teman-teman kru dari Jakarta atau bahkan mungkin teman-teman lokal sendiri gitu loh. Jadi harapannya seperti apa sih? Jadi supaya teman-teman juga paham. Mungkin yang kemarin-kemarin aku mau syuting di sana, gimana izinnya ya? Atau seperti apa ya? Jadi supaya paham gitu Pak. Ya, ini kita ketahui nih sekarang ini film itu kan sudah masuk dalam subsektor ekonomi kreatif. Dari 17 subsektor itu salah satunya adalah film, video, dan animasi. Nah, rangkaian ekosistem di ekonomi kreatif itu di dalam penjabarannya pemerintah Republik Indonesia itu sudah punya yang namanya Master Plan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Itu ada peraturan pemerintahnya. Dan sekarang ini seperti kita ketahui bahwa ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, Kementerian Pariwisata di dalam pelaksanaan kegiatannya ingin mendorong sineas muda, pelaku film, pekerja film untuk bisa tetap kreatif. Nah, di daerah ini sudah mulai banyak dilakukan penyusunan roadmap. Kalau di pusat namanya master plan, kalau di daerah namanya roadmap. Roadmap pengembangan dari subsektor yang mempunyai prioritas dan skala prioritas. Nah, di Malang kita punya aturan yang namanya Peraturan Wali Kota nomor 12 tahun 2018 yang memuat tentang roadmap pengembangan ekonomi kreatif, sektor unggulan dan sektor prioritas. Ada 3 yang menjadi sektor unggulan untuk ekonomi kreatif di Malang. Yang pertama adalah subsektor pengembangan aplikasi dan game. Yang kedua adalah pengembangan kuliner, khususnya produk-produk keripik. Dan yang ketiga yang paling penting, subsektor unggulan kita adalah subsektor film, video, dan animasi. Nah, dengan adanya roadmap itu, kita sudah punya nih program kegiatan sampai dengan penanggung jawab. Apa yang harus dilakukan itu jelas. Mulai dari penyiapan kelembagaan, penyiapan infrastruktur, sampai distribusi dan marketingnya. Mantap. Nah, jadi kalau kita ngomong secara film, industri subsektor film, video, dan animasi, ini sudah ada nih roadmap-nya. Dan kita sekarang sedang melakukan proses updating atas subsektor tadi. Bagaimana pengembangan untuk 5 tahun ke depan. Karena roadmap yang saya sampaikan tadi di Perwal nomor 12 tahun 2018 itu berlaku sampai tahun 2022. Nah, 2022 kan sekarang nih. Nah, nanti akan kita bikin periode pengembangan subsektor ekonomi kreatif di sektor unggulan untuk periode 5 tahun ke depan. 22 sampai 2027. Nah, kita lakukan evaluasi. Apa saja yang belum dilakukan, apa saja yang harus dikembangkan, sampai apa saja yang harus ditambahkan. Karena sekarang percepatan pengembangan industri film dan ekosistem film itu sangat cepat. Kalau dulu kita nggak kenal namanya web series, kita paling kenal hanya serial TV gitu ya. Sekarang udah web series. Sekarang TikTok, ada yang bikin TikTok mingguan. Jadi dalam bentuk film mini pendek, film pendek.
gitu. Dan itu semua ternyata media sosial itu bisa menjadi bagian dari pengembangan industri film, video dan animasi. Nah, ini loh Mas, pentingnya bagaimana kita di sebuah daerah itu mempunyai payung hukum. Nah, payung hukum ini dimanfaatkan untuk siapa? Bukan untuk pemerintah sebenarnya. Ini lebih banyak manfaatnya kepada pelaku ekonomi kreatif. Ekosistemnya, industrinya, sampai kepada masyarakat luas. Pemerintah bertindak sebagai regulatornya yang mengatur tata kelola ini semua menjadi sebuah pengembangan ekonomi kreatif yang mempunyai nilai ekonomis. Jadi kalau kita bikin film nggak ada nilai ekonomisnya kan juga belum kreatif ya. Karena bagaimanapun juga kita kan ingin mengenerate income dari sebuah aktivitas ekonomi yang berbasiskan pada ide kreatif. Nah, ini yang didorong. Dan kebetulan di tahun 2021 kemarin, pemerintah Kota Malang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai 15 kota kreatif di Indonesia. 15 Pak ya? 15. Jadi kita waktu tahun 2018 sampai 2020 kita dapat penghargaan 10 kota kreatif yang dilansir oleh Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Ketika tahun 2021 kita dapatkan 15 kota kreatif dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Iya, yang jelas memang dari pemerintah memang sudah ada apa ya kayak subsektornya. Betul. Cuma pembahasan kita kali ini memang kita lebih untuk khususnya adalah film. Betul. Kan? Berarti secara nggak langsung memang pemerintah itu sangat support sekali. Sangat support sekali. Nah, kembali lagi kalau kita sedikit bercermin dengan Yogyakarta ya. Yes. Yogyakarta. Memang kalau dibilang kita sejajarkan dengan Malang itu memang belum. Tapi orientasi kita ya minim sejajar dengan Jogja itu udah bagus. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini, kalau di Jogja itu kan bicara untuk pemerintahan sangat support banget. Di sana tuh ada dana istimewa. Nah, dana istimewa di sini ini khusus buat pelaku industri film terutama, ide kreatifnya. Jadi mereka seperti kayak pitching, Pak. Pitching, bicara fiksi sama film dokumenter, ya kan. Dan setelah lolos pitching, mereka akan dibiayai, mendapatkan uang 150 juta kurang lebih. Iya. Dan mereka disupport. Mereka bicara untuk membuat film dengan kacamata Jogja, gitu loh. Dan saya pikir Malang juga bisa seperti itu. Seharusnya bisa. Bisa. Nah, tinggal itu tadi kembali lagi. Peran serta dalam arti si pemerintah ini sendiri, ya kan? Iya. Sorry, mungkin menurut saya, bicara sangat sensitif secara anggaran. Iya. Gitu loh. Karena kalau saya pribadi menilai bahwasannya kota bisa maju, bisa kreatif itu kan dari si pelakunya. Iya, betul. Gitu loh. Dalam arti pelaku di sini adalah kembali lagi. Sorry, maaf, mungkin sinias muda. Kan? Ya. Jadi gini, Mas Ken. Pengembangan ekonomi kreatif khususnya subsektor film tadi kan sudah dinaungi di Kota Malang itu melalui Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2018. Kita harus tahu bahwa tiap-tiap kota itu mempunyai kapasitas, kemampuan, dan tingkatan pengembangan. Nah, Jogja dan Malang itu mempunyai tingkatan pengembangan yang sudah berbeda. Kalau kita ini lebih pada bagaimana membangun ekosistem, membangun infrastruktur, termasuk membangun kepedulian semua pihak. Jadi kita melihat bahwa masyarakat itu belum teredukasi dengan baik atas industri film yang mungkin bisa tumbuh di Malang. Nah, makanya kita siapkan regulasinya, kita siapkan infrastrukturnya, kita siapkan kemudahan-kemudahan yang lain. Berbeda dengan Jogja yang sudah mampu untuk melakukan proses pembiayaan. Nah, di Malang ini kita diuntungkan dengan adanya perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang begitu banyak itu memudahkan kita untuk memunculkan bibit-bibit talent-talent yang kompeten dan kapabel di dalam melaksanakan ekosistem film, video, dan animasi. Nah, problemanya itu dukungan atas anggaran
itu adalah step selanjutnya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan dukungan-dukungan berupa penganggaran dan lain-lain apabila secara ekosistem kita belum nampak. Oke. Nah, kalau ekosistem sudah nampak, sudah muncul beberapa aktivitas-aktivitas yang mendukung adanya industri film, video dan animasi, maka itu akan lebih mudah untuk dilakukan kebijakan anggaran. Karena kebijakan anggaran itu kan seperti halnya kita melakukan lobby-lobby politik kepada DPR gitu ya. Itu kan tidak mudah. Jadi kalau kita di DPR itu kan harus diyakinkan bahwa ketika kita menurunkan anggaran, itu sudah ada ekosistem yang jalan. Nah, seperti halnya Jogja mungkin atau daerah lain, itu mereka sudah punya dana keistimewaan. Dana keistimewaan itu yang punya mana? Jogja, Aceh, sama Papua. Provinsi lain nggak punya. Nah, kemampuan keuangan daerah juga berpengaruh, Mas. Jadi secara finansial apakah itu sudah mampu untuk membiayai atau mendukung kegiatan itu disesuaikan juga. Karena di dalam pelaksanaan penganggaran dan lain-lain, kita itu selalu bermitra dengan DPRD. Nah, DPRD sebagai perwakilan rakyat itu akan melihat apakah ini sudah layak untuk dibiayai atau belum. Ekosistemnya sudah hidup atau belum. Dan yang terakhir, apakah ketika uang rakyat yang disampaikan tadi bisa memberikan nilai multiplier efek bagi masyarakat lain atau tidak? Yeah. Nah, ini yang seringkali menjadi diskusi. Makanya kebetulan di Kota Malang sekarang lagi dibangun MCC, Malang Creative Center, sebagai ikonnya anak-anak kreatif. Nah, di sini juga kita melakukan diskusi dengan DPR itu juga tidak mudah dan butuh proses sampai kita harus memberikan pemahaman kepada mitra kita yaitu DPRD bahwa ini sektor ekonomi kreatif bisa menjadi lokomotif pengembangan ekonomi. Yeah. Itu harus bisa dijelaskan. Nah, pertanyaan lagi, menggerakkan ekonomi sampai berapa persen? Nah, kan begitu kan? Harus bisa dijelaskan. Termasuk juga industri film. Ketika industri film itu sudah mulai muncul, mulai berkembang, diawali dari komunitas, diawali dari perguruan tinggi, maupun diawali dari kelompok-kelompok pekerja seni film yang mungkin muncul di Malang, nah itulah yang harusnya bisa diangkat. Begitu diangkat, orang paham, well informed tentang industri itu, apa saja yang harus dilakukan dan disiapkan oleh sebuah lokasi apabila dijadikan tempat syuting misalkan ya, itu akan lebih, kalau sudah nyaman dengan keberadaan lokasi syuting di suatu daerah dan orang kan tahu oh ini bisa, maka akan lebih mudah. Tapi kalau suatu daerah itu belum pernah, jangan gitu, baru nurunin genset aja orang ada apa ya, ada apa ya, baru nurunin kamera, loh mau ada apa? Itu berarti kan sesuatu yang belum menjadi bagian dari kehidupan. Iya, belum terbiasa. Belum terbiasa. Yeah. Nah, kalau sudah terbiasa, nah inilah munculnya peran pemerintah. Mungkin ada dukungan finansial, mungkin ada dukungan lain-lain. Nah, di MCC, di Malang Creative Center nanti, kita mendukung untuk sektor film itu, kita dukung dengan dimunculkan 2 layar untuk pemutaran film indies. Itu kayak bioskop gitu ya? Kayak bioskop. Cuman mini. Wah, nilainya 10 miliar tuh, Mas. Nilainya tuh 10 miliar. Nah, direncanakan seperti itu. Artinya, kalau sekarang ini kan keluhan teman-teman komunitas dan lain-lain, kami kalau mutar film tuh di mana? Iya. Yeah. Mau mutar film di bioskop komersial, kita harus blocking. Iya, dan persyaratan mungkin. Dan persyaratannya panjang. Nah, disinilah kehadiran pemerintah untuk menyediakan sarana itu. Apa? Kami sediakan 2 layar yang bisa dimanfaatkan untuk pemutaran film indies. Nah, ini kan bagian dari distribusi dan pemasaran. Nah, harapannya ketika layar ini ada, teknologi untuk mengupload film tadi ada di sana, maka akan muncul kreativitas lain untuk memproduksi film. Gitu ya. Jadi kita sekarang ini kita
kan pemerintah itu kan punya pilihan banyak. Kita mau intervensi di produksinya, mau intervensi di pengembangan SDM-nya, atau pengembangan di pasar. Yeah. Nah, ternyata setelah kita lihat nih, dukungan dari perguruan tinggi cukup banyak yang untuk menyediakan sumber daya manusia, dukungan dari kelembagaan sudah mulai ada, namun pasar yang harus kita siapin. Nah, pasar ini melalui apa? Melalui layar. 2 layar yang kita siapin di Malang Creative Center untuk apa? Untuk bisa menampilkan karya-karya anak Malang. Iya, berarti bicara lokal ya, sineas lokal ya. Lokasinya lokal, tapi harapannya nanti kan ketika itu film itu bisa tampil di situ, kita bisa undang nih industri-industri film yang dari Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya untuk bisa menikmati dulu. Minimal dia tahu, oh sudah ada produksinya. Begitu ngomong, oh sudah ada produksinya, saya bisa nggak produksi di Malang? Nah itu yang baru kita siapin semua. Oke, itu baru solusi Pak ya. Yes. Itu ya, gini. Memang kita duduk bareng di sini, memang jujur Pak, jujur ya. Jadi saya juga sedikit menyuarakan pesan-pesan dari sineas-sineas juga gitu kan. Ya memang banyak juga orang-orang lokal, terutama dalam arti lokal, ya sineas lokal, setelah bikin produksi, ya kan, terus film ini mau dikapakan. Nah, selain kita ikut festival ya dalam negeri ataupun luar negeri gitu, tapi setidaknya ada bentuk sebuah apresiasi. Ya, tadi kalau bicara untuk MCC Malang Creative Center gitu ya. Nah ternyata nanti akan ada 2 layar ya, 2 layar bioskop, gitu kan memang untuk memfasilitasi buat teman-teman Malang sendiri menampilkan karyanya. Iya itu. Berarti yang memang kembali lagi kalau kita bicara dalam arti maaf ya. Memang kan kalau kita bicara untuk orang-orang kreatif, dia ingin dong dalam arti karyanya ditonton orang banyak, diapresiasi. Iya. Itu memang harapan semua sineas sih. Setidaknya satu, karya dia bisa diapresiasi orang. Yang kedua, dia akan semakin produktif. Otomatis. Gitu. Akan semakin produktif. Betul. Gitu loh. Ya memang kembali lagi kalau memang tidak ada support dari pemerintah, kita sendiri memang jujur jadi kurang afdol gitu Pak. Iya. Memang peran serta pemerintah sangat penting banget. Saya pernah dengar, saya juga pernah memfasilitasi teman-teman dari mahasiswa ya, bikin festival film katakan. Pertanyaan yang menjadi mendasar, film-film yang mereka produksi ini mau ditampilkan di mana? Nah, kalau tidak ada tempat yang representatif, yang tidak perlu memerlukan blocking waktu dan blocking time dan blocking duit gitu di sana, ya pemerintah harus hadir. Nah, kami menyediakan MCC, layar di MCC itu sebenarnya untuk men-trigger, menstimulus teman-teman produser film, baik itu lokal maupun internasional maupun nasional, untuk noleh nih ke Malang nih. Ternyata di Malang ada ya layar yang memang disediakan untuk industri film. Iya. Begitu kita ngomong ada, nah disitulah ada rasa keyakinan bahwa apapun yang saya produksi, film pendek, film dokumenter, film komersial atau film apapun, ada media untuk bisa ditampilkan. Mantap. Gitu. Nah, seperti itu yang kita harapkan. Nah, muncul setelah itu, barulah multiplier efeknya apa? Ketika ditampilkan, orang akan lihat nih, ternyata ada film yang menggunakan settingan di Malang, misalnya kita ngomong lokalitas nih, dengan talentnya orang Malang, ternyata bagus ya kualitas sinemanya, sinematografinya juga bagus. Ada ya sekolah yang punya kurikulum film. Nah, berkembang nih kurikulum film, industri film, muncullah nanti produser-produser film untuk datang. Nah, tugas berat kita adalah bagaimana menyiapkan ekosistem itu semua. Bener Pak, bener. Karena ekosistemnya masih parsial nih. Iya. Parsial. Gitu. Memang itu sangat penting banget memang gitu loh. Jadi ya kita masih dalam proses. Dan insya Allah nih dalam tahun ini juga MCC kan diresmikan. Nah, tahun ini ya? Tahun ini diresmikan.
kalau sudah diresmikan berarti kan kita punya satu media khususnya di subsektor film untuk bisa menampilkan karyanya. Saya pribadi pun gemes loh. Saya tahun berapa? 2018 atau 2019 saya lupa. Saya itu bikin film, saya menampilkan film dokumenter itu di kayu tangan loh, di dalam gang ini loh. Saya bikin layar, akhirnya saya bikinkan film dokumenter karyanya Mas Trimaryanto, Tony Trimaryanto. Klaten. Iya, Mas Rumah dokumenter. Iya, Mas Tony. Nah, kebetulan ada beberapa film produksinya dia yang nyangkut tentang Kota Malang, yaitu Thomas Herman Karsten, yang kebetulan dia ada eratan kaitan dengan Kota Malang. Akhirnya kita bikinkan film di sini. Saya bersama teman-teman Pok Darwis Kayu Tangan membuat film layar pendek di sini, kita tonton film dokumenter. Dan bulan kemarin pada waktu kita setelah puasa kemarin juga ada di sini kita bikin layar tancap untuk film-film yang ditampilkan di Kayu Tangan. Artinya ya dengan keterbatasan yang ada tapi semangatnya ada. Iya benar. Di dalam kampung pula. Iya. Apalagi nanti kalau sudah bisa di dalam Malang Creative Center, di gedung itu. Maka sineas Malang, produser film, teman-teman kreatif pekerja film akan merasa bangga bahwa produksinya tidak hanya disiarkan atau tidak hanya di-setel di kampung, tapi di gedung yang mewah, gedung yang representatif lah minimal, untuk bisa menunjukkan karyanya lebih baik lagi. Dan apresiasinya mesti lebih lain lagi. Iya. Dan penting juga Pak Agung, dari kita bicara untuk memasarkan film, ya kan? Supaya apa? Kayak kembali lagi. Supaya orang-orang nggak paham film di saat kita ada nobar di kampung-kampung, jadi mereka bisa paham, bisa mengerti, gitu loh. Emang kembali lagi kalau memang film itu kan memang sangat efektif. Betul. Dalam film itu sendiri pesan-pesannya. Ada pesan. Nah, ada pesan dalam film itu sendiri, gitu loh. Harapan saya memang kalau cara untuk berpromo, ya kan, dalam arti promo dan hal apapun paling aja, efektif paling saat efektif ini film, ya. Iya. Paling efektif banget di film. Gitu loh. Yang paling penting itu tadi, kembali lagi, kita gimana caranya supaya masyarakat paham dengan film. Iya. Gitu loh. Dan bukan hanya filmnya hasil outputnya, tapi prosesnya itu juga harus masyarakat paham. Iya, prosesnya. Contoh, kita juga sudah harus mulai memberikan sebuah edukasi ya. Sorry, kalau kita bicara kayu tangan ya, bicara kayu tangan. Kemarin terakhir ada Yowisben di sini. Mungkin harapan kami akan ada film-film lain ya yang syuting di Malang dengan setting di kayu tangan ini. Harapan saya kembali lagi mengedukasi masyarakat sini yang mungkin orang nggak paham. Oh, seperti apa sih syuting? Seperti apa sih? Oh, ternyata ada genset ya. Oh, genset nggak boleh dari sini karena di sini misalnya gitu. Itu sangat penting. Satu, yang kedua, ya supaya mereka paham tidak munculnya akhirnya akamsi, anak kampung sini. Oh iya. Gitu loh. Tapi gini Mas Ken, seperti kampung Kayu Tangan ini, kemudian kampung warna-warni, kampung Jodipan, kemudian beberapa wilayah di sekitar Dieng, Ijen, itu memang udah biasa gitu ya. Artinya ketika ada produksi film sudah biasa. Nah sekarang ini yang lagi kita kembangkan adalah menumbuhkan lokasi-lokasi lain itu di luar tadi yang saya sebut, Kayu Tangan, Jodipan, warna-warni, Ijen, Dieng. Kita ingin lokasi lebih menyebar lagi. Nah tinggal ini yang perlu kerjasama semua pihak. Pertama dari sisi produsennya, dari sisi pemerintah, masyarakat. Yang paling penting itu masyarakat. Karena sebuah daerah itu kalau masyarakatnya nggak welcome, mau sebagus film apapun, kos produksinya tambah, sakit hatinya juga nemen. Tapi kalau filmnya itu muncul bagus, masyarakatnya enjoy, ide-ide kreatif akan muncul lebih banyak lagi. Bener. Gitu? Dan Malang ini punya 57 kelurahan. Gitu? Masih banyak yang belum dijadikan lokasi film. Kita punya 118 hotel. Itu belum dipakai semua film. Kita punya 26 atau 27 gedung SMP negeri. Itu belum semua dipakai film syuting. Belum lagi sekolah swasta.
Kita punya hampir 60-an perguruan tinggi, kampus. Belum semua dipakai. Kita punya ada 18 museum Semalang Raya. Itu belum pernah dipakai. Artinya masih memungkinkan lah. Pintu tuh masih luas. Kita punya gereja yang ikonik itu ada berapa? 5 gereja ikonik. Kita punya beberapa masjid yang tematik. Bisa jadi film. Bisa. Tapi apa? Belum pernah. Iya. Oke. Iya. Itu setidaknya kan kita ada sebuah gambaran ya. Intinya bahwa pemerintah Malang sendiri itu sangat open. Welcome lah. Sangat welcome. Nah, itu. Welcome. Jadi ini merupakan sebuah solusi juga buat teman-teman nanti. Terutama di luar Malang ya. Yang mau syuting di Malang, yang jelas pasti kita akan bantu. Ya kan? Kita akan bantu gitu loh. Saya yakin ketika MCC nanti itu muncul layarnya saja nih, layar filmnya muncul, maka teman-teman muda, anak-anak kreatif sekitar Malang dan mungkin Jawa Timur, mungkin Indonesia akan menoleh. Yeah. Karena apa? Belum ada layar yang bisa difasilitasi. Dan yang paling penting lagi, pernah ada loh di Malang, ini omongan aja, di dekat kampus, itu pernah ada rumah yang dibuat jadi mini bioskop. Dan itu laku banget gitu loh. Iya. Padahal isinya cuma 4 orang, 5 orang, tapi laku. Iya. Nah, gimana nanti kalau kita udah punya layar yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman kreator film? Iya, benar Pak. Jadi memang sangat penting. Jadi bicara untuk bersinergi antara pihak pemerintah dengan sineas-sineas itu sendiri. Betul. Itu sangat penting. Karena yang jelas di saat teman-teman kreatif memberikan sebuah karya yang sangat bagus, ya kan, membawa kota Malang, mau nggak mau dampak efektifnya itu kan dari pemerintah Malang sendiri akan bangga. Bukan hanya bangga, kan tadi kita Produk. pesan tadi loh. Ada pesan yang tersampaikan secara visual maupun audio bahwa Malang ini ya mampu ya untuk bisa dijadikan lokasi. Malang punya ekosistem ya yang bisa dimanfaatkan untuk sebuah produksi. Malang punya ya layar yang bisa dipakai untuk pengembangan hasil dari karya kreatif film tadi. Iya. Saya sangat setuju sekali ya. Kalau kita bicara untuk tadi yang sedikit kita bahas bahwa intinya akan ada fasilitas ya kan buat teman-teman sinias muda atau bahkan mungkin kita bicara untuk kita nggak hanya patokan dengan SS1 atau yang lain-lain gitu loh. Jadi itu memang sebuah tonggak yang benar-benar emang sangat bagus menurut saya Pak gitu loh. Karena ya kembali lagi adanya berdirinya MCC akan mewadahi bicara untuk terutama khususnya adalah film gitu loh. Jadi teman-teman sendiri itu akan terpacu untuk membuat karya gitu loh. Karena apa? Udah ada sarananya gitu loh. Jadi karya ini maaf tidak hanya menjadi sampah di CPU di filenya. Dan yang paling penting lagi nanti ketika di MCC ini kan menaungi 17 subsektor ekonomi kreatif. 17. Dan salah satunya film. Maka gak akan kehabisan ide lah teman-teman film. Karena apa? Dia bisa berkolaborasi dengan 16 subsektor yang lain. Dia bisa bersinergi dengan 16 subsektor yang lain. Dan yang paling penting lagi bahwa keberadaan MCC itu akan dinikmati oleh ekonomi kreatif. Laku ekonomi kreatif. Karena apa? Di situ bisa menjadikan MCC sebagai showcase kreatif mereka. Iya. Memang sangat menarik sekali, Pak. Sangat menarik sekali gitu. Jadi nanti ujung-ujungnya nanti akan jadi barometer. Iya. Jadi barometer. Mudah-mudahan, amin. Gitu. Yang jelas emang obrolan kita sangat edukasi banget nih, Pak. Terutama buat teman-teman Malang khususnya ya. Gitu kan. Jadi yang tadinya nggak paham akan menjadi paham gitu. Dan terima kasih banget buat teman-teman yang sudah nonton dari episode 1 sampai episode berapa? 102 ini sekarang ya. Makasih banget matur nuwun sangat yang sudah subscribe, sudah komen. Karena apa?
kita bisa maju karena dari teman-teman sendiri gitu loh, dari support teman-teman sendiri itu. Gitu. Jadi gini Pak Agung, monggo Iya, Pak Agung, oke. monggo Pak Agung. Saya boleh lah ini apa nih? Ini Ini ada apa namanya? Kunyit asem Kunyit asem. produksi kayu tangan nih. Saya kenal banget sama yang bikin ini, namanya Mbak Nini. Ini produksinya asik ini. Kita bisa coba sama-sama ini. Jadi selain kayu tangan adalah banyak gedung-gedung yang vintage ya, yang heritage, ternyata juga ada produk-produk rumahan Pak ya. Produk rumahan. Produk rumahan seperti ngunjuk jamu. Ini rasa kunyit asem. Tapi setelah minum kunyit asem, aku ngerti ini rapet. Beda ya Pak ya. Bisa rapet Pak ya. Ini menyegarkan ini di tengah panasnya matahari, siang hari enak nih. Ya. Ngunjuk jamu, mantap. Ngunjuk jamu khas kayu tangan. Kok rasanya kayak kunyit Pak? Ya, ya memang rasanya kayak kunyit ya? agak asem-asem dikit. Oke Pak Agung, lanjut mana ya Pak Agung? Jadi biasanya kan main podcast itu kan biasanya kan nganggo bahasa Jawa Pak. Oke. Ya kan? Jadi ini karena ruang lingkupnya narasumberku uang pemerintahan. Jadi Tapi pemerintah sedikit jadi semi kita di bahasa Indonesia. Iya. Karena apa? Supaya ini juga nanti terutama luar Malang supaya juga ngerti paham bahasanya. Sebenarnya pembahasan kita sebenarnya juga hampir sama dengan kota-kota lain yang lagi pengen membudayakan kreatif film terutama Pak. Gitu loh. Dan apalagi Nun Sewu, apalagi kemarin dengan ada sebuah kebijakan Kemenkraf Pak ya. Ya. Sekarang Kemenkraf masih Kemenkraf. Iya. Kemenparekraf. Kemenparekraf, ya kan. Ini kan ada 17 subsektor. 17 subsektor yang menjadi andalan ekonomi kreatif. Iya. Dan sebenarnya dari pemerintah sendiri ini sangat support banget tuh, terutama pemerintah pusat ya kan. Dari 17 ini adalah ada salah satunya adalah film. Ya kan. Nah, berarti kalau kita bicara film nih, tadi kita udah bahas nih masalah distribusi dalam artian akan ada MCF, terus bicara lokasi, Yes. bicara lokasi. Jadi harapan saya sih memang terutama lokasi. Harapan saya sih jadi pemerintah memberikan sebuah akses yang mudah di sini dalam artian masalah perizinan Pak Agung ya. Masalah perizinan gitu. Karena saya yakin dulu sedikit kita bahas ya, dulu Bangka Belitung itu nggak akan terkenal kalau nggak ada Laskar Pelangi. Iya, betul. Gitu loh, nggak ada Laskar Pelangi. Gitu loh, sangat ikonik sekali gitu loh. Iya. Dan saya sih harapan saya bicara kemana Yo Wisben, kita pakai kampung warna-warni ya kan, kampung kayu tangan. Harapan saya juga akan muncul destinasi yang tidak kalah menarik dengan yang ada di kota gitu loh. Dan memang peran aktif dalam arti orang-orang film ini sendiri dengan pemerintah memang harus tadi Pak saya bilang bersinergi. Betul. Bersinergi. Harapan saya sih kita sudah punya data list lokasi-lokasi mana yang memang sudah kita bisa delegasikan. Gitu ya. Tadi kalau Pak Agung sedikit sounding ada beberapa puluh hotel yang bisa kerja sama gitu ya. Terus ada beberapa rumah atau bahkan rumah ibadah yang memang bentuknya heritage tapi vintage gitu kan. Itu sangat-sangat menarik sekali gitu loh Pak. Jadi harapan saya tuh buat teman-teman Jakarta atau mungkin yang lainnya bahwa bicara Malang itu banyak set lokasi yang sangat seksi gitu loh. Bicara kota tua kita juga punya juga. Itu sepanjang jalan apa yang depan sini Pak? Kayu tangan ya. Rahmat. Basuki Rahmat itu memang banyak gedung-gedung masih mempertahankan fisik dan kualitas Fasad bangunannya masih heritage. Masih heritage gitu loh. Jadi nggak kalah dengan Semarang kan kota tuanya gitu loh. Jadi harapan saya buat teman-teman Jakarta gitu kalau mau syuting ke Malang sangat silakan monggo. Sangat welcome banget. Jangan Jakarta aja. Ya. Kalau bisa industri film internasional mau pakai film di Malang, kita sangat welcome. Sangat welcome Pak ya. Sangat welcome. Karena memang terbukti ya. Ini dari beberapa teman-teman yang saya pantau seperti podcast seperti ini. Di Malang sudah ada loh podcast yang berbahasa Inggris. Bagaimana wawancara yang dilakukan oleh anak muda yang nyasarnya adalah nyasar untuk pasar internasional. Aplikasi pun 100% menggunakan
bahasa Inggris. Itu ada di Malang. Iya. Anak-anak muda, startup muda. Iya. Artinya visinya anak muda di Malang itu tidak hanya untuk lokal, tapi lebih ke internasional. Internasional, oke. Tapi saya ngobrol sama salah satu podcasternya Malang. Saya tanya, viewermu paling banyak dari mana? Paling banyak memang Indonesia saat ini. Tapi peringkat nomor 2-nya adalah Amerika. Amerika. Jadi orang-orang Amerika dan Eropa, setelah itu Asia Tenggara, lokal Asia Tenggara, Singapura, Malaysia, Thailand, itu pada lihat peluang di suatu daerah ada apa ini yang bisa dimanfaatkan oleh Iya, benar. Nah, kalau kita menampilkannya pakai bahasa Jawa ya Kak, paham ya toh. Ya Iya. kita nek ngomong bahasa Jawa sehari-hari oke. Tapi kalau kita mau melaksanakan media penetrasi ke pasar global, ya kita harus ngomong bahasa Inggris. Bahasa internasional, iya. Bahasa internasional. Tapi kalau podcast saya nanti ada translate Pak pakai Oh, bahasa Jawa Pak, karena bagus. karena bangsa kami adalah Suriname Pak. Oh, malah bagus. Nanti translate bahasa ngoko Jawa. Karena di Suriname itu memang banyak orang-orang Indonesia yang pergi ke Suriname sebagai kuli pada waktu itu ya, Iya. kuli kontrak industri tebu dan lain-lain di sana dibawa oleh pemerintah Hindia Belanda Iya. tahun 1800-an akhir sampai 1900-an awal. Itu luar biasa. Mereka lebih kenal bahasa ngoko daripada bahasa Indonesia. Bener. Gitu? Iya. Didi Kempot itu terkenalnya justru di Suriname. Nah, bila perlu kita bikin film yang khusus untuk produksi sana. Oh, ini malah bagus lagi. Jadi kita lihat di pangsanya pangsa sana. Tapi Keren. dengan berbahasa Jawa. Bahasa Jawa. Terutama itu. Bagus itu. Itu menarik sekali untuk dilakukan. Bener, Dan bener ada banget. salah satu sinias kita juga ya. Ternyata industri film yang di Malang itu tidak hanya memproduksi film yang dengan manusia, maksudnya yang talentnya manusia, Iya. tapi talentnya tuh justru karton. Hmm. Ada loh di Malang yang bikin film-film kartun yang bagian dari animasi. Iya. Itu luar biasa. Baik yang 2 dimensi maupun 3 dimensi. Dan ada sekolah animasinya di Malang. Sekolah Yang- animasi. Dan yang paling bikin saya kaget itu ya, ada kemarin teman-teman anak muda datang ke saya, Pak, saya bikin sekolah animasi. Oke. Pada sekolah dia ngomong sekolah animasi, saya bilang oke. Tapi begitu ngomong, ini gratis, Pak. Nah, mau bilang apa sekarang saya? Nah, masuk gratis? Gratis, Pak. Yuk, tak ajak ke studio labnya. Begitu saya masuk ke lab studionya, orang nggak akan ngira, Mas. Lab studionya itu berada di tengah perkampungan. Tapi begitu kita masuk, isinya talent kreatif semua. Animator semua. Dan animator itu bukan hitungan 1, 2, 3, 4. Tapi 40, 50, 60 gitu. Dan itu luar biasa. Artinya di Malang itu kreativitas itu nggak ada batasnya. Nggak ada batas. Unlimited. Asal kita mau usaha. Nah, hal-hal seperti ini kan bisa dikawinkan nih, Mas. Iya. Iya. Sekolah animasi gratis lagi untuk anak-anak muda Malang. Kenapa nggak kita mainkan aja? Kita kolaborasikan, Iya, kolaborasi. kita sinergikan. Iya, benar, Pak. Nah, sekarang tinggal kita berbagi peran. Berbagi peran, siapa melakukan apa, siapa harus melakukan yang mana. Itu menjadi bagian yang sinergi. Benar. Ya toh? Iya, benar. Benar, Pak. Kalau ada kata pepatah, kalau belum kenal maka tak sayang. Iya. Saya aja kaget-kaget loh lihat, Pak, kami bikin sekolah animasi gratis. Begitu saya lihat kursinya, ini dia tampung berapa? 80 orang, Pak. Gila, saya bilang. Ki wong gendeng iki arek Malang, Pak. Ya Allah, saya baru tahu gitu. Iya, sebenarnya kalau bicara kreatif ya Pak, di seni emang Malang tuh emang banyak, nggak kalah kasarnya gitu. Ya, Nggak kalah gitu. Cuman Mas, gini ya, saya harus buka apa adanya. Di Malang ini kan DNA yang lahir di tubuh kita ini DNA para pejuang, DNA para petarung. Jadi kalau petarung dengan petarung itu kan saling kuat-kuatan. Tapi ya nggak apa-apa. Itu memang salah satu legasinya anak-anak Malang. Iya. Punya darah petarung. Artinya apa? Mampu kita
menghadapi beberapa cobaan apapun kita mampu. Cuman energi petarung itu yang harus kita orkestrasi. Jadi pertarungan jangan pertarungan sesama teman, tapi pertarungan dengan lawan yang sama. Common enemy, siapa? Global dong. Iya. Nah, musuhnya global. Jangan temannya sendiri dimusuhin. Iya, itu yang agak repot kan di situ. Iya. Iya toh. Musuhnya kita global. Ayo kita sama-sama serbu nih. Mana namanya industri Hollywood atau industri Bollywood. Kita serang itu sama-sama. Iya toh. Kemarin juga saya tertarik itu di mana di Batam ya. Dibangun studio alam gitu kan ya. Ada, iya. Nah, itu kan untuk membuat mendekatkan antara kemampuan industri dengan kapasitas yang ada untuk pasar global. Nah, harusnya Malang bisa. Perguruan tinggi banyak kok. Iya, bener Pak, bener ya. Gitu. Ya intinya kalau kita mau mau maju, kita harus bersiap rival. Rival ini rival dalam arti dalam bentuk sebuah karya. Iya, gitu. Rivalitas sebuah karya. Iya, karena kita orang-orang kreatif, Orang kreator. Iya. Gitu. Sekarang nggak akan kehabisan ide kan, lanjut terus, idenya tambah terus. Semakin ditantang, semakin keluar ide baru. Semakin dapat hambatan, ide lain muncul, kan begitu? Iya, bener. Hah? Iya kan? Iya, bener. Orang kreatif kan begitu. Memang. Iya kan? Iya. Nah, ini yang harusnya menjadi patokan untuk kita semua, bahwa kita mampu melakukan itu semua apabila kita memahami common enemy kita siapa sih, musuh bersama kita siapa sih. Duduk koncone, mau saudara, ya itu global. Kalau kan tanpa global, kita nggak akan bisa maju. Kita maju hanya berkutat di negeri sendiri, ya percuma. Kita harus bisa ambil lompatan-lompatan. Ingat nggak kalau kita dulu ada sebuah acara di TVRI zaman dulu, atau pas penyerahan Piala Citra, kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Gitu. Yes, saat itu. Sekarang kita harus bisa masuk ke pasar internasional. Karena kalau hanya merajai di kota negeri sendiri, ya kapan kita mau maju? Ntar jadi ayam sayur kan, ayam kampung kan. Katak dalam tempurung. Katak tempurung. Kita ini lawannya sudah Bollywood, Hollywood, atau industri-industri yang lain lah. Filipina itu punya industri film sekarang maju. Orang itu sekarang kalau bikin film di pilihannya kalau ke Asia Tenggara, itu kalau nggak Filipina atau Thailand. Mau bikin film di Malaysia, oke, tapi sekarang udah agak mahal. Mau bikin film di Singapura, apalagi sangat mahal. Yang rasionalnya cukup tinggi itu di Thailand sama di Filipina. Kalau ke Thailand, ya kita tahu lah objek-objek mana yang bisa dijadikan lokasi setting film. Ketika di Filipina, orang-orangnya juga mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua mereka. Nah, Indonesia yang sekarang saya lihat film-film internasional kalau nggak nunjukin Monas, nunjukin Borobudur, Prambanan, dan terakhir Bali. Ya kan? Nah, sekarang itu kita ini punya berapa? 14.000 pulau. Kita punya berapa puluh belas lokasi-lokasi yang lebih bagus lagi. Raja Ampat belum kita ini kan. Kita punya Labuan Bajo, kita punya Bunaken, kita punya Danau Toba, dan yang lain-lain, Bromo. Bikin film. Iya, bener Pak. Iya kan? Nah, kita ingat dong film apa itu yang filmnya siapa namanya? Sean Connery ketika dia bikin film di Twin Tower-nya Malaysia. Begitu film itu muncul, jebret, orang berbondong-bondong pingin lihat Twin Tower. Gitu. Begitu Julia Roberts bikin film Eat, Pray and Love di Ubud, orang bergarung-garung ke Ubud Bali. Nah, kalau kita cuman sekedar lokal aja, filosofi kopi, semua ke Jogja, ya toh? Laskar Pelangi, semua ke Bangka Belitung. Nah, sekarang kita coba deh kembangkan bukan hanya untuk pasar lokal, tapi pasar internasional. Di Malang banyak mahasiswa asing, banyak kelas-kelas internasional. Itu adalah buah pasar. Ketika mereka balik,
mereka pasti kangen dengan Malang. Iya. Bener Pak. Makanya sih. Jadi sedikit terjawab ya dalam artian apa yang teman-teman yang mau itu kan dalam arti sejauh mana sih bicara untuk stakeholder pemerintahan untuk membantu untuk kreativitas buat teman-teman sinias di Malang, ternyata secara nggak langsung sudah open ya kan, sudah terbuka. Nah tinggal nanti bicara nextnya adalah kapan kita bersinergi, kita duduk bareng ya kan, kita bahas ruang lingkup ya demi majunya perfilman di Malang gitu loh. Dan memang sih tidak lepas dari SDM-nya ya, dalam arti si pelakunya ya gitu loh. Kalau saya bilang bicara pelaku di Malang banyak, sudah banyak Pak, sangat banyak gitu loh. Tinggal ya kita menyinergikan, gitu loh. Tapi menyinergikan itu juga bukan pekerjaan mudah. Memang. Pekerjaannya kita besar dan berat. Tinggal kita bisa melakukan apa. Iya, karena ngumpulin berbagai macam karakter orang. Karakter industrinya juga beda kan? Iya. Itu juga harus dijadikan pertimbangan. Iya. Karena kita kan tahu nih event-event film di Malang itu kan enggak banyak. Paling setahun sekali atau 2 kali. Iya. Seandainya mungkin ada workshop film tiap bulanan gitu ya, atau workshop talent kelas acting tiap bulanan ada, atau kelas industri penyusunan skrip film, itu kan harusnya kita rancang seperti itu. Iya, harapan saya seperti itu sih Pak ya, karena kembali lagi kalau kita bicara SDM, kita film ya kan, film maaf bukan hanya krunya yang harus kita bina, yang kita ciptakan, tapi ya tadi elemen-elemen pendukung lainnya seperti kayak aktor, aktris, itu sangat penting. Gitu. Betul. Bahkan saya sendiri kalau pas syuting di daerah itu, kita butuh karakter orang lokal, terkadang kita kesusahan, Pak. Gitu. Padahal seharusnya mudah kan ya? Iya. Tapi kita yang harus nyiapin kapasitas itu, Mas. Iya. Jadi saya melihatnya gini, ketika kapasitas itu ada, kebutuhan untuk melakukan penyiapan SDM itu ada di setiap lini industri itu, dan dilakukan oleh siapa, itu saya pikir akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah ekosistem besar. Benar Pak. Benar. Itu yang perlu jadi pertimbangan. Harapan saya sih dengan kita ngumpul sekarang ini menjadi sebuah solusi buat teman-teman juga. Setidaknya orang yang baru melangkah 1-2 setelah nonton ini, dia bisa berpikir lebih panjang lagi. Gitu. Memang sih Pak, kalau Pak Agung ya, kalau kita bahas masalah film, memang jujur sejam 2 jam itu nggak cukup, gitu. Karena apa? Yang kita bicarakan tuh banyak elemen yang ada di situ, gitu loh. Dan itu semua ada layer-layernya kan? Tiap layer itu mempunyai satu persoalan sendiri. Penyiapan site location, penyiapan talentnya, produksi, sampai ujungnya di pemasaran. Iya. Itu perlu ada pendekatan masing-masing. Iya. Kalau tadi Pak Agung, saya menggarisbawahi. Memang tadi saya sangat setuju sekali. Mungkin dari pihak pemerintah akan mengadakan ya tadi bicara untuk workshop lebih ke untuk per divisi. Yang tadi bicara untuk mungkin ada workshop penulisan skenario. Terus ada kelas acting dan orientasinya adalah kembali lagi setelah mereka misalnya penulisan skenario. Kita pilih 10 skenario yang terbaik gitu kan ya. Terus nanti kita buat film, kita filmkan seperti itu. Menurut saya juga akan menjadi sebuah tonggak pemicu regenerasi juga. Betul. Dan itu tidak hanya harus dilakukan pemerintah loh ya. Komunitas juga boleh bikin. Teman-teman industri yang lain harus bikin. Siapa yang peduli juga mampu bisa lakukan. Bener Pak Agung. Nggak harus pemerintah. Jangan menggantungkan pada satu elemen aja. Oke, bener. Setidaknya pemerintah sudah welcome, sudah open, gitu loh. Jadi secara nggak langsung kita nggak akan takut, dalam arti pasti pemerintah akan ngebantu seperti itu, gitu Bang. Waduh, kayaknya butuh waktu lama sekali Bu Agung untuk kita bahas masalah kayak ini. Gitu loh. Ya kita nanti bikin seri 1, seri 2. Jadi Pak Agung matur nuwun sangat untuk pertemuan podcast Terima ini. Kasih Mas Gen. Gitu kan, matur nuwun sangat karena setidaknya sudah memberikan sebuah solusi gitu kan buat teman-teman nanti bicara untuk kemajuan film di Malang ini sendiri gitu. Jadi memang kalau saya pribadi, harapan saya pribadi gitu sangat welcome
siapapun ya teman-teman perfilman Jakarta atau mungkin manapun yang mau syuting di Malang, ayo silakan. Gitu. Kita welcome. Kebetulan memang orang-orang yang di sebelah kanan saya, Pak Agung ini sendiri, beliau juga pelaku dan penggiat film. Orang yang senang film Pak ya. Saya Orang senang film. Saya senang film. Oh, Saya nonton iya, film. Jadi memang sangat spesial banget gitu ya. Jadi Pak Agung matur nuwun sangat Terima kasih, untuk Mas hari ini Ken. Pak Agung ya. Mungkin insya Allah nanti kita akan bisa sambung lagi dengan tema yang berbeda. Terima kasih Mas Matur Ken. nuwun sangat Pak Agung. Terima kasih.